Jeda sejenak yuk. Halo guys, selamat datang di podcast Jeda Sejenak. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai membangun personal branding akademik di media sosial. Nah, pada podcast kali ini aku nggak sendirian loh. Di sini aku ditemani sama narasumber kita yang sangat menginspirasi bagi kita, yaitu Mbak April. Halo Mbak April, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Nisa, alhamdulillah baik. Terima kasih ya, aku udah diundang ke podcast yang sangat khas hari ini. Ya, terima kasih sekali Mbak April. Ngomong-ngomong nih ya Mbak April, saat ini kan media sosial itu nggak hanya digunakan untuk sekedar hiburan, tapi di sisi lain ternyata bisa loh untuk membranding diri kita melalui media sosial. Nah, menurut Mbak April sendiri, personal branding akademik itu yang kayak gimana sih? Oke, yang pertama aku menjelaskan kalau personal branding itu kan cara kita membranding diri kita dengan sesuai karakter yang kita mau ya. Kalau terkait personal branding akademik itu menurut aku cara kita kan sendiri kan misalnya nih Mbak, kalau misalnya dalam jurusan pendidikan, nah kita bisa loh membranding diri kita sesuai dengan passion yang kita punya. Kayak misalnya Mbak dalam jurusan pendidikan, kita bisa kayak membagikan hasil dari penelitian kita ke media sosial, atau enggak hasil dari ikut lomba apa aja yang tentang pendidikan, itu bisa loh kita bagikan lewat media sosial. Nah itu tuh salah satu termasuk cara kita membranding diri kita lewat media sosial dengan pesan yang kita miliki, yaitu dengan akademik atau apapun gitu. Jadi personal branding itu bukan bermaksud pameran ya Mbak? Nah ini menurut aku kayak banyak orang yang salah kaprah yang mengenai personal branding itu sendiri. Jadi yang menurut aku, pemahaman aku, personal branding itu kayak cara kita dalam membagikan seluruh proses dari proses perjalanan kita. Sumpah sama aja kayak kita membagikan hal yang positif kan ya. Kita kan cuma pengennya membagikan aja. Emang kalau persepsi dari orang lain kan tergantung orangnya sendiri-sendiri ya. Tapi kan emang kita kan cumanya mau membagikan proses kita, gimana kita mendapatkan suatu hal itu. Nah, kita itu bukan ajang pamer menurutku. Tergantung kita sendiri mencari itu bagaimana. Kalau misalnya nanti kita kalau misalnya lihat dari pencapaian dari orang lain, harusnya kita lihatnya gini loh, kayak dia bisa gitu ya, prosesnya bagaimana yang dia lalui gitu. Kayak kita melihat positifnya aja mengenai orang yang telah membagikan satu pencapaiannya gitu juga. Oh berarti gitu ya Mbak, tergantung kitanya sendiri dan orang lain itu gimana gitu ya? Iya betul. Oh berarti tiap mahasiswa itu bisa mulai personal brandingnya itu dari sejak awal masuk kuliahnya ya Mbak? Iya bisa. Misalnya nih kan awal masuk kuliah kan kita pasti belum mempunyai prestasi apapun kan di kampus kita. Nah itu bisa kita mulai, nggak harus dari prestasi yang kita punya, bisa mulai kayak prosesnya, kayak kita sedang mempelajari apa, kita sedang meneliti apa, itu kita bisa membagikan lewat media sosial. Itu sih menurut aku. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih media sosial itu dianggap sangat efektif untuk membangun personal branding akademiknya Mbak? Di era digital seperti sekarang ini, kalau menurut aku sih ya Mbak, di era digital seperti ini kan semua orang pasti setiap hari lah 24/7 pasti megangnya handphone. Kalau di handphone kan pasti kayak mengaksesnya cuma medsos aja kan. Nah itu tuh menurutku cara paling tepat dalam kita membranding diri kita tuh lewat media sosial. Karena semua orang tuh bermedia sosial, semua orang main handphone, nah pasti main medsos kan. Nah itu tuh cara paling efektif dalam kita kayak membranding, memperkuat diri kita tuh di media sosial itu sendiri. Nah kalau untuk platformnya sendiri itu tuh mana sih yang cocok digunakan untuk mahasiswa Mbak? Kalau itu tuh tergantung kitanya sendiri ya, mau milihnya platform yang mana. Tapi yang kebanyakan aku lihat sih sekarang pada untuk mahasiswa ya, pada sukanya tuh membranding dirinya tuh lewat Instagram, kalau nggak di TikTok. Nah itu bisa sih sebagai batu loncatan kita dalam membranding diri kita. Soalnya kan emang
semuanya ya, Gen Z, Gen Alpha, Millennial, Boomer, yang lainnya tuh emang aktif banget ya, apalagi di kedua aplikasi itu, apalagi Gen Z kan pasti di TikTok terus, kan makanan sehari-harinya kan TikTok ya kalau Gen Z. Itu sih cocok banget ya menurutku untuk membranding diri kita sebagai Gen Z di platform TikTok kalau nggak di Instagram. Jadi juga. Nah, berarti setiap platform itu mempunyai keunggulannya masing-masing ya, Mbak? Iya betul. Mau aku kulik nggak satu-satu? Boleh. Nah, misal ya, yang pertama Instagram. Itu kita bisa membagikan dokumentasi foto-foto kegiatan yang kita ikuti. Terus kalau misalnya di LinkedIn itu kita bisa loh kayak membagikan portofolionya kita di situ. Nah, terus ada lagi di Twitter atau sekarang bisa dipanggilnya di X ya. Kita bisa membagikan opini kita, kalau nggak pendapat kita mengenai yang kita rasakan itu bisa di X gitu. Kalau di TikTok kita bisa kayak berbagi tips atau berbagi apapun yang sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Itu sudah menurutku. Nah, dari platform yang tadi aku sebutin, Mbak Nisa ini lebih condong ke platformnya mana? Kalau aku sih lebih ke TikTok ya, Mbak. Kenapa tuh milih TikTok? Aku kan suka scroll ya. Terus di TikTok juga bisa posting, bisa nge-endorse gitu. Terus ya aku bisa bikin konten gitu, kayak gitu Mbak. Makanya aku lebih suka ke TikTok. Oh berarti Mbak Nisa ini udah nge-branding dirinya dari lama ya di TikTok itu ya? Ya gitu sih Mbak. Nah sekarang aku mau tanya nih ya Mbak, gimana sih langkah-langkah untuk kita sebagai mahasiswa agar bisa membranding diri kita di media sosial? Pertanyaan yang bagus dari Mbak Nisa. Menurut di opsinya aku, yang pertama yang bisa kita lakukan itu, kita pertama cari bidang yang mau kita tekuni. Misalnya nih, Mbak Nur lebih suka ke pendidikan kah, teknologi kah, ataupun ekonomi, itu bisa sesuai dengan bidang yang kita mau. Yang kedua, kita bisa mulai buat kontennya sesuai dengan bidang yang kita tekuni tadi. Terus yang ketiga, kita tuh dalam membuat konten gak hanya harus kita bagikan proses akhirnya aja. Kita bisa bagikan kayak proses kita dalam mengerjakan sesuatu itu. Terus yang keempat, kita bisa kayak bangun interaksi yang positif dengan audiens yang kita punyai. Dan yang terakhir, ini menurut yang penting sih, kita harus menjaga etika kita dalam bermedia sosial itu sendiri, Mbak. Nah, kalau konten yang gampang dibuat itu misalnya kayak apa Mbak? Bisa ya, misalnya kita sebagai mahasiswa bisa kayak a day in my life masuk kuliah. Kalau enggak kita bagikan kayak kegiatan-kegiatan kita dalam mengikuti pelatihan kah, seminar, workshop, itu kita bisa bagikan. Kalau enggak bisa juga lewat dari prestasi yang kita punya, misalnya kayak prestasi ikut lomba di dalam kampus atau apapun itu yang ya bisa kita sehari-hari itu juga menurutku. Oh berarti konten akademik itu nggak melulu tentang teori ya Mbak, dan tugas kuliah ya? Itu banyak. Iya betul, nggak melulu tentang kayak teori yang berat-berat. Bisa juga kok yang seperti aku sebutin tadi itu bisa kok dalam kita kayak yang membranding diri kita di medsos itu sih Mbak. Kalau soal konsistensi nih ya Mbak, ada tipsnya nggak sih? Ada banget nih tips buat kalian yang mau konsistensi dalam membuat konten. Yang pertama, dimulai dari hal kecil ya, kayak 1 minggu buat 1 konten. Itu terus selanjutnya sampai kita bisa buat 1 minggu 3 konten, 4 konten, atau 5 konten. Terus yang kedua, kita tuh jangan berpatokan sama jumlah views, like, ataupun komen. Itu cuma kayak bagian bonusnya aja buat kita. Kalau misal konten kita akan viral ya itu ada masanya sendiri gitu loh. Terus menurutku sih itu konsistensi, kalau misalnya kita lakuin terus itu akan membuahkan hasil sendiri buat kita gitu Mbak. Wah nggak kerasa ya Mbak, kita udah di penghujung obrolan tadi. Kita tahu bahwa personal branding akademik itu cara kita membranding diri kita melalui media sosial lewat hal-hal yang positif. Terima kasih Mbak buat ilmunya dan pengalamannya. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Juga terima kasih ya udah diundang di podcast Tidak Sebentar ini. Buat teman-teman semoga ada hal yang bisa dipetik ya dari obrolan aku dan Mbak Nisa tadi ya.
Buat teman-teman yang udah menonton podcast kita kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih guys, see you di episode selanjutnya. Bye bye.